Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarmu hari ini? BTW, kerasa nggak kalau udah 1 bulan lebih kita berpisah dengan bulan Ramadan? Semoga amal ibadah kita diterima dan tetap bisa istiqomah lanjutin kebiasaan baiknya ya. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang beberapa hal nih. Di bahasan terakhir nanti ada harapan balik ke kampus loh. Stay tune ya. Coba kita mulai dari isu yang salah kaprah di masyarakat, yaitu new normal. Kalau yang aku temui, masyarakat udah merasa bersahabat sama COVID-19 nih. Maksudnya, mereka udah nganggap pandemi ini hal yang biasa. Protokol masuk dan keluar rumah makin dikit yang mesti nerapin. Di jalan raya, pasar sampai swalayan, banyak yang aku temui nggak pakai masker. Masuk ke rumah orang, nggak cuci tangan dulu. Teman-teman juga nemu kasus kayak gini nggak? Terus gimana nih sebagai mahasiswa yang katanya agent of change? Ya simple, lakukan instruksi yang selalu disampaikan sama tim gugus tugas COVID-19, yaitu tetap ikuti protokol dan saling mengingatkan antar sesama ya. Kita mulai dari lingkup keluarga dulu deh. Next masih nyambung sama new normal, yaitu diperbolehkannya sholat berjamaah di masjid. Yang sebelumnya dibatasi untuk berjamaah di masing-masing kediaman, sebenarnya udah banyak kok masjid di berbagai daerah yang udah dibuka untuk umum. Nah, karena dalam Islam kita diajarkan untuk tidak meremehkan suatu perkara, apalagi yang mengancam jiwa. Jadi kalau mau ke masjid tetap perhatikan protokol kesehatan ya, seperti menggunakan masker, bawa syahadat sendiri, dan jaga jarak. Lanjut ke hal yang spesial nih bagi kita, yaitu Hari Raya Idul Adha, atau sering disebut juga Hari Raya Kurban. Barangkali teman-teman udah dapat BCA atau poster-poster lembaga yang menerima penyaluran hewan kurban. Gak cuma itu, ada juga yang nambahin penyaluran sembako untuk saudara kita yang membutuhkan. Promosi dikit, KMMTP juga menerima penyaluran nih. Cek IG KMMTP ya. Hehe. Balik ke persoalan pelaksanaan kurban di tengah pandemi, kita udah dapat titik terang nih. Kementerian Pertanian udah ngeluarin rekomendasi berupa surat edaran terkait pelaksanaan pemotongan dan penjualan hewan kurban. Surat edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan kurban dengan penyesuaian penerapan new normal di tengah pandemi. Secara singkat, aspek mitigasi pencegahan meliputi 2 aspek. Pertama, kegiatan penjualan hewan kurban haruslah memiliki izin dari pemerintah daerah. Penjualan juga harus melibatkan Dewan Kemakmuran Masjid dan lembaga amil zakat. Gak ketinggalan, setiap kegiatan harus sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, yang kedua, tentang kegiatan pemotongan hewan kurban. Gak jauh beda sama yang pertama, intinya sama-sama wajib nerapin protokol kesehatan, dan nanti detail aturannya bisa dibaca di internet ya, karena udah bisa didapetin kok, tinggal download aja. Hal yang terakhir yang pengen aku obrolin adalah kapan kita bisa balik ke kampus lagi. Nah, ini nih yang ditunggu sama netizen UGM. Aku udah coba merangkum pernyataan dari Kepala Pusat Inovasi dan Kajian Akademik UGM atau PIKA UGM, Pak Hatmo Suryatmojo, serta Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan, Pak Cakal Wiseso. Beliau bilang kalau perkuliahan di semester ganjil bisa dimulai bulan September mendatang, yang nanti bakal dilakuin secara daring hingga pertengahan semester. Jadi, secara otomatis, kegiatan PPSMB akan diselenggarakan secara daring pada tanggal 7 sampai 12 September 2020. Wah, nggak ada selebrasi di lapangan GSB nih. Selanjutnya, kuliah bakal berubah jadi sistem luring alias tatap muka pada bulan November sampai Desember jika kondisi sudah memungkinkan. Artinya, pada awal November besok, baik mahasiswa lama maupun maba diizinkan masuk ke kampus lagi nih dengan membawa surat keterangan bebas COVID-19. Jadi, siapin baik-baik ya. Pak Jaka menekankan bahwa sebelum kembali ke UGM, mahasiswa diminta untuk melakukan tes bebas COVID-19 dari puskesmas asal mahasiswa. Gak ketinggalan, kita diminta untuk mengisi form yang ada di Simaster untuk meminta surat keterangan sehat saat kembali ke kampus. Setelah itu, kita bakal jalani tes kesehatan di GMC. Baru deh dibolehkan masuk ke UGM dengan bawa surat tadi. Nah, Ketua Satgas COVID-19 UGM, Pak Rosad Manji mengatakan, UGM telah menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung pencegahan penyebaran COVID-19. Di antaranya menyediakan tempat cuci tangan di kampus, memasangkan banner, dan petugas yang terus ngingetin kita untuk jaga jarak dan sebagainya. Tujuannya agar kegiatan di UGM berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Pada akhirnya kita sabar dulu ya, masih agak lama buat balik ke kampus.
Dan nanti kalau udah balik pun tetap harus ikuti protokol kesehatan yang selalu didengungkan oleh pihak UGM ya. Jangan sampai kita lupa karena saking senangnya bisa balik ke kampus lagi. Jadi yuk kita sama-sama doain yang terbaik buat kedepannya. Makasih udah mampir ke KMMTP Podcast. Sampai jumpa lagi di konten kami selanjutnya. Assalamualaikum.